Nggak tahu ada update itu baru dengar berita. Ada public figure yang baru baik kawin, tapi dihujat dengan netizen. Karena jadi kawin cuma nak ngincer harta pasangannya baik. Nah, aku juga sering kau jenguk di berita ataupun di artikel ya, yang mana suami istri itu bercerai karena selingkuh. Nah, tapi yang anehnya, hak atas harta mereka berdua itu dapatnya ke bininya galau. Padahal harta mereka waktu menikah itu harusnya kan dibagi dua. Tapi menurut aku hal-hal itu tuh wajar-wajar beda sih. Bisa baik sebelum dia nikah dia sudah bikin perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu apa ya? Jadi perjanjian pranikah itu perjanjian atau kontrak yang dibikin suami atau istri sebelum nikah dan berlaku selama masa pernikahan itu berlangsung. Terus apa dia manfaat buat perjanjian pranikah itu? Ya banyak sih, tapi salah satunya tuh untuk melindungi hak dan kewajiban seorang suami atau istri di masa perkawinan nanti. Tapi di Indonesia ini tuh masih jarang cak itu wong yang tahu arti pranikah tuh apa dan buat apa cak itu. Jadi sebagian uang itu tuh masih dianggap tabu. Iya sih, kalau menurut aku memang pentingnya buat itu tuh. Soalnya ngapa ya? Kalau misalkan kita tuh ada perjanjian pranikah, itu tuh bisa jadi buat pelindungan, kayak itu buat kita. Nah, kalau misalkan agak tuh terjadi perceraian, nah apa agak tuh ada suami kita yang meninggal. Nah, jadi soal harta bersama tuh tidak jadi ribet kayak itu tuh bisa jadi bukti kalau misalkan dicermati oleh hakim kayak itu. Jadi isi perjanjian pranikah tuh apa baik? Banyak isinya. Nah, ada untuk pemisahan harta, ada untuk pemisahan utang, ada yang untuk hak asuh anak. Nah, apalagi di zaman sekarang kan banyak nih perselingkuhan, KDRT segala macam. Nah, kalau kita misalkan ada perjanjian pranikah, kita bisa buat kalau misalkan seandainya terjadi KDRT atau selingkuh, harta bersama itu bisa jadi harta punya pihak perempuan ataupun sebaliknya. Dan itu juga di perjanjian pranikah itu ada segala hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama sih. Jadi itu untung kalau misalkan kita buat itu. Kalau cak itu kita bebas buat isi pranikah itu apa be? Yo, tidak cak itu juga. Nah, kalau dalam KUH Perdata itu tuh sudah ngejelaskan hal-hal apa baik yang dilarang dan dibikin di perjanjian pranikah. Yang pertama itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak boleh mengurangi hak suami baik sebagai seorang suami, ayah, dan kepala rumah tangga. Yang ketiga, itu tidak boleh mengatur tentang warisan. Yang keempat, tidak boleh berat sebelah kalau dalam hal utang piutang. Nah, yang terakhir, tidak boleh menggunakan hukum asing sebagai dasar hukum perkawinan. Bagus nian. Cara buat perjanjian pranikah itu mana? Nah, yang pertama kita bisa buat dulu apa baik yang nak kita bikin di situ sesuai kesepakatan suami istri yo. Nah, yang kedua itu dikonsultasikan dulu sama penasihat hukum atau advokat. Nah, kalau yang ini aku ada rekomendasi tempatnya. Namanya Kantor Advokat Suwito Winoto dan rekan, atau disebut juga LBH Pondok Nusantara. Nah, kalau di Palembang ini lokasinya di Divisi 2. Nah, itu bisa merewangi kita atau melakukan pendampingan hukum kalau misalkan kita ada permasalahan, segala macam permasalahan. Kalau misalkan kita nak buat perjanjian nikah atau dan lain sebagainya pokoknya. Cara menghubungi kantor itu cak mana? Nah, bagi kawan-kawan yang perlu nih nak berkonsultasi hukum atau perlu penasihat hukum, boleh nih kepoi media sosial kita dan bisa juga hubungi nomor yang di atas ini. Nah guys, cak mano, akur kan? Sampai ketemu lagi di bincang hukum yang selanjutnya ya. Selalu melek hukum dan salam keadilan.